Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ikhlasi fil amal wa nahana 'anil syirki war riya'. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ausini wa iyyakum jami'an bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih punya waktu, punya kesempatan untuk kita gunakan untuk saling mengingatkan, saling menasihati akan kebenaran, mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Para jamaah yang mulia, insya-Allah kita sambung untuk kita selesaikan pembahasan tentang keikhlasan dengan kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, karya Syekh Saleh Al-Munajjid. Yang lalu kita sudah membaca di kitab beliau bahwa sekalipun para ulama-ulama yang saleh begitu luar biasa usaha mereka menyembunyikan amal-amal ibadah mereka dari manusia, namun ada hal yang penting untuk dipahami bahwa di dalam Islam tidak semua amal-amal itu baiknya disembunyikan. Bahkan ada amal-amal yang memang harus ditampakkan karena dia perlu kepada syiar. Maka yang sudah kita bahas yang lalu, kapan saatnya sebuah amal ibadah itu disembunyikan, kapan dia ditampakkan, kapan baiknya disembunyikan, kapan baiknya ditampakkan. Maka sebagai contoh, tidak betul kalau seseorang laki-laki tidak hadir solat berjamaah karena takut riya, maka solatnya solat sendiri. Ketika ditanya kenapa tidak pergi ke masjid lagi, takut riya, maka saya solat sendiri aja, tidak jamaah lagi. Ini salah penempatan dan salah paham. Karena solat jamaah adalah ibadah yang memang disyiarkan, ya, ditampakkan. Ya, apalagi orang tidak hadir Jumat dengan alasan takut riya. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita sambung tarkul amali khaufar riya, meninggalkan beramal karena takut riya. Ya, misal seorang ustadz yang sangat alim diminta untuk mengajar, lalu dia tidak mau karena takut riya. Karena mengajar kan nggak mungkin nggak duduk di depan, nggak mungkin tidak dilihat orang. Kalau mengajar nggak dilihat orang malah patut dipertanyakan. Ya. Kalau ada pengajian-pengajian itu disembunyikan, tidak boleh dihadiri, dibuatnya secara tersembunyi, ini patut dicurigai. Ya, patut dicurigai. Karena
Ya, pengajian dalam Islam ini terbuka saja karena yang disampaikan adalah kebenaran. Maka kok ada yang tersembunyi, buatnya tengah malam di tempat yang jauh, enggak boleh datang kecuali orang tertentu. Maka di sini akan dibahas. Qala Al-Fudail ibni Iyad rahimahullahu taala, ini salah seorang tabi'in besar. Ya, kalau tabi'in besar lagi, ulama besar di kalangan tabi'in. Ya, itu sudah luar biasa. Karena Nabi mengatakan generasi yang terbaik itu setelah generasi sahabat itulah generasi tabi'in. Dan ini ulama besarnya. Al-Fudail ibni Iyad rahimahullahu taala mengatakan, tarkul amali li ajlin nasi riyaan, meninggalkan tidak beramal karena pertimbangan manusia, inilah riya. Meninggalkan amal karena pertimbangan manusia, inilah kata Al-Fudail ibn Iyad riya. Ya, tadi saya enggak mau lagi ngajar, takut dilihat orang. Saya enggak mau lagi pergi Jumat, takut dilihat orang. Saya tidak mau lagi pergi solat berjamaah, takut dilihat orang. Jadi standar dia amal bukan karena Allah, tapi karena takut dilihat orang. Jadi beramal karena sebab manusia, inilah namanya riya. Wal amal min ajli an-nasi syirkun, dan beramal pun untuk mendapatkan ya pujian manusia, ya mendapatkan sesuatu dari manusia, ini namanya adalah syirik. Wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma, ikhlas itulah dia ketika kita bisa keluar dari dua tadi. Artinya kita beramal tidak beramal bukan karena manusia, meninggalkan amal bukan karena takut dilihat manusia, bekerja sesuatu, berbuat suatu ibadah bukan karena ingin dilihat manusia. Itulah namanya ikhlas ketika bisa keluar dari dua-dua ini. Jadi bukan karena pengaruh manusianya. Kemudian dilanjutkan jamaah rahimakumullah, hadza idza turikal amalu bil kulliyah, amma idza tarakahu amama an-nasi liyaf'alahu fil khafa fala ba'sa. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau seandainya meninggalkan amal secara totalitas, seluruhnya tidak dibuat lagi karena takut dilihat manusia. Tapi adapun kalau seandainya, ya ini tentu tergantung kepada jenis amal ya, tergantung kepada jenis amal. Dia misalnya ya membaca Quran, kalau di masjid banyak orang lihat, takut dia nanti ada pengaruh dengan ini, maka dia pilih baca Quran ke rumah. Nah, maka seperti ini tidak mengapa. Tetapi ketika amal-amal yang mesti ditampakkan dengan alasan takut dilihat manusia kemudian dia tinggalkan, nah ini justru riya. Wa yadkhulu dhimna hadzal babi ma yaf'aluhu ba'dul jahalah alladzina yuqassiruna wa yahlaquna lihahum bihujjah adami riya wa yaqulun innal lihyata tadullu ala anna sahibaha yadda'i al-iman was salah. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ya dalam bentuk yang disebutkan tadi itu termasuk apa yang dibuat oleh sejumlah orang yang bodoh. Apa yang dibuat? Dia mensyukur jenggotnya, ya. Lalu kemudian ketika ditanya, kenapa kamu syukur jenggotnya? Ya, karena saya takut kalau punya jenggot nanti dianggap ulama, dianggap orang soleh, ya. Maka dia
Cukur itu untuk maksud apa? Untuk maksud tadi, biar tidak dianggap orang soleh, biar tidak dianggap ulama. Ini adalah merupakan kesalahan. Kenapa? Wa aina haula'i minan nususi as-sarihati al-kathirati al-waridati an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ifa'il lihyati wa irkha'iha wa 'adami halqiha. Nas'alullah al-basirata fid din. Bagaimana mereka ini memahami hadis-hadis Nabi yang menyuruh supaya jenggot itu dipelihara dan dia dipanjangkan, sementara dia takut kalau panjang dikatakan orang alim sehingga kemudian disyukur. Ini adalah kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman. Sama tadi, ya, takut datang berjamaah nanti ya ria, sehingga solat sendiri dan meninggalkan jamaah, sementara memang jamaah adalah ibadah yang perlu ditampakkan. Nah, sekarang dibahas jamaah rahimakumullah lebih detail oleh Syekh Shalih Al-Munajjid adalah al-farqu bainar riya'i wa mutlaqi at-tasyriki fil amal. Sekarang apa beda antara riya dengan syirik di dalam beramal? Ar-riya'u huwa an ya'mala ar-rajulu 'amalan syar'iyyan yaqsidu bihi ghaira wajhillah. Ya. Apa beda riya dengan syirik, ya, dalam amal? Pertama, riya adalah ketika seseorang mengerjakan sebuah amal syar'i, ya, bukan amal yang hari-hari yang mubah. Orang jualan itu kan perkara mubah, ya. Tapi amal-amal ibadah lalu dia kerjakan untuk maksud bukan karena Allah. Ini namanya adalah riya. Kan kita lihat, wa tasyriku fil amali, ya, syirik di dalam amal adalah ay ya'mala ar-rajulu 'amalan syar'iyyan wa yanwi ma'a qasdihi wajha Allah syai'an akhar. Kalau syirik dalam amal adalah apa? Ketika orang membuat sebuah amal ibadah, maka dia niatkan adalah dua, Allah juga, selain Allah juga. Artinya apa? Dia buat karena Allah suruh, ya, karena biar dipuji orang, ya. Jadi kalau buat satu amal murni bukan karena Allah, ini riya. Karena syirik itu artinya melibatkan yang lain, ya, melibatkan yang lain. Ini secara dalam amal dilakukan oleh orang yang beriman. Nanti akan berbeda lagi syirik dalam pandangan secara akidah, ya. Ketika orang menyembah selain Allah, maka itu adalah syirik, ya. Wa bin nazar fil umuraini as-sabiqaini naqul, maka berdasarkan definisi tadi di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa innal amala syar'iyya yanqasimu ila aqsam, bahwa amal ibadah itu dibagi ke beberapa bahagian, kata Syekh Shalih Al-Munajjid. Al-qismul awwalu, bahagian yang pertama, ay ya'mala ar-rajulu al-'amala lillah wa la yaltafitu ila syai'in akhara, wa hadzal qismu huwa a'la al-aqsam wa afdhaliha. Pertama adalah ketika seseorang mengerjakan satu amal ibadah murni karena Allah, tidak berpaling kepada faktor lain apapun.
tidak berpaling kepada faktor lain apapun, tapi murni karena Allah. Nanti akan diberi contoh. Ada hal-hal yang kita dibenarkan, ya. Misal Nabi mengatakan, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Sumu tasihu. Nanti akan juga diberi contoh. Maka kita berpuasalah Senin Kamis. Kenapa kita lakukan? Karena itu disunatkan oleh Nabi, puasa Senin Kamis. Sekalian kita niatkan untuk supaya kita bisa sehat, supaya kita bisa sehat. Nah, ini yang pertama, amal ibadah yang pertama disebutkan ini adalah apa? Inilah yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya ketika orang melakukan satu amal ibadah murni karena Allah, tidak ada karena apapun lain. Ini yang the best, ini yang terbaik. Murni karena Allah, tidak ada karena apapun. Ini jenis yang paling afdal, paling tinggi derajatnya. Yang kedua, al-qismu tsani ay ya'mala ar-rajulu al-'amala lillah wa yaltafitu ila amrin akhar yajuzu al-iltifatu ilaihi. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah yang ketika dikerjakan oleh seseorang, dia niatkan itu memang karena Allah, lalu dia juga bersama itu, ya, dia melihat kepada perkara yang dibenarkan untuk kemudian itu dijadikan maksud juga. Dia maksudnya benar karena Allah, dan dia masukkan juga maksud yang dibenarkan oleh agama untuk dimasukkan. Maka diberi contoh di sini. Ka'an yasuma liwajhillahi wa yanwi ma'a siyamihi al-hifadha ala sihhatihi. Satu orang yang berpuasa, dia niatkan karena Allah, maka bersama itu juga dia niatkan agar dia sehat. Bagaimana kalau seperti ini? Artinya orang pertama betul karena Allah, yang kedua karena sesuatu yang dibenarkan karena itu oleh agama. Ya. Misal diberi contoh lain. Wa ka'an yusafira ar-rajulu lil hajji liwajhillah wa yanwiya ma'a hajjihi at-tijarata. Orang yang pergi haji, ya, betul niatnya karena Allah dia pergi haji, tetapi bersama itu dia manfaatkan juga untuk berdagang. Untuk berdagang. Contoh lain, wa ka'an yujahida ar-rajulu liwajhillah wa yanwi ma'a jihadihi al-husula ala syai'in min al-ghanimah liyut'ima biha ahlahu wa waladahu. Orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, betul dia berjihad adalah karena Allah, tapi bersama itu dia juga niatkan, kalau menang ya Allah, nanti saya bisa dapatkan ghanimah untuk saya nafkahi keluarga saya. Contoh lain lagi, wa ka'an yamshiya ar-rajulu ila al-masjidi qasidan at-taqarruba ila Allah wa yanwi ma'a dhalika riyadata al-mashi. Orang yang pergi ke masjid memilih jalan kaki, apa yang dia inginkan adalah karena Allah, ya, mengatakan yang paling besar pahala ke masjid, yang paling jauh jalan kaki. Dia jalan kaki ke masjid untuk jamaah karena Allah, sekalian dia niatkan mudah-mudahan jadi olahraga, mudah-mudahan juga untuk olahraga, bah biru, ya, bumla pahala, bah biru sekalian bersehat.
Yang seperti ini apa kata Syekh Shalih Al-Munajjid? Fahadha la yubtilul a'mala walakinnahu qad yanqusu min ajriha wal afdal alla yanwi ar-rajulu fi 'amali illa taqarrub ila Allah. Nah, yang seperti ini dari amal ibadah tidak membatalkan amal ibadah, tetapi boleh berkurang, mungkin maqad dikatakan pahalanya, maka tetap yang afdal untuk karena Allah murni. Yang lain-lain kalau terjadi dapat sendiri. Ya, kita pokoknya kenapa puasa karena Allah, mau sehat dengan itu, mau jatuh sakit pun kita karena Allah. Itu yang paling afdal. Tetapi tadi kalau dalam beramal dibenarkan sekalian karena untuk itu salah satu disyariatkan. Kan Nabi tadi bersabda, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Maka kita puasa untuk dapat pahala sekalian biar sehat hidup kita. Ini tidak membatalkan amal. Tidak membatalkan amal. Nah, yang ketiga bentuk daripada amal ibadah, al-qismu tsalitsu an ya'mala ar-rajulu al-'amala lillah wa yaltafitu ila amrin la yajuzu al-iltifatu ilaihi. Ya. Yang jenis ketiga dari amal ibadah adalah orang melakukan satu amal ibadah, ya, dia niatkan karena Allah, bersama itu dia, ya, meniatkan untuk sesuatu yang tidak dibenarkan untuk dia gabung itu. Tadi kan yang kedua, dia niat karena Allah, bersama itu karena yang lain yang dibenarkan secara agama. Yang kedua ini adalah dia niat karena Allah dan karena yang lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Ya, contoh mana diberi sini? Ka'an yurida thana'a minan nas aw yanwi al-husula ala malin muqabilin salatahu. Contohnya orang yang, ya, ingin dengan amal ibadahnya biar dipuji, ingin dengan amal ibadahnya dikasih duit, ya. Saya ini baca biar bagus, biar honornya lebih besar lagi. Nah, ya. Fahadha lahu ahwal. Nah, ini dijelaskan lagi, ada kondisi-kondisinya, masing-masing ada penjelasannya kalau seperti ini. Yang pertama, idza kana hadzal ghardu qad khatara lahu fi balihi qabla an yabda'a bil amal wa yakunu aslan wa sababan lil amal fa hadza mufsidun lahu. Yang pertama adalah ketika tujuan ini karena Allah ada, karena sesuatu yang tidak dibenarkan oleh ini tadi juga ada, dan ini sudah ada sebelum amal dia buat dan menjadi faktor pendorong dia buat amal. Ya, karena menjadi pertama ini sudah ada dari sebelum amal dibuat. Ya, ini mohon maaf misalnya, ya, ceramah, kenapa mau? Karena ada honor. Nah, dari awal karena ada honor, ini faktor untuk mau dia ceramah karena ada honor. Dan inilah yang mendorong dia untuk beramal. Ya. Sehingga mungkin kalau ada yang minta tahu dia tempat itu nggak kasih, dia bilang sibuk terus. Oh mama alun nggak pada kapuno. Padahal karena itu nggak ada dikasih. Ya. Atau dia sudah ada janji dengan masjid apa, ya, khutbahnya dikit, masjid itu kecil, kita wari masjid besar, kamu hanya halangan khatib mungkin dan nawate, oh nah kan kadang nak Jumaat lain dan kawai hana. Padahal dia ada di Jumaat lain, dia dicari orang lain sama dia, karena itu 150, masjid itu 500. Nah, jadi kalau, ya, tujuan tadi yang tidak dibenarkan, ya, secara agama tadi itu sudah duluan ada sebelum amal dan menjadi faktor pendorong amal dia lakukan, mufsid ini merusak,
amal ibadah dia itu tidak diterima. Ini adalah fahaza mufsid lahu, ini merusak amalnya. Contoh diberikan di sini, ka'an yaquma ar-rajulu li ada'in nafilati wa huwa yarju nadharan nas lahu. Seperti orang melakukan amal sunat dari ibadah yang dia harapkan tadi adalah orang melihatnya. Kondisi yang kedua, ay ya'ridha lahu hadzal ghardhu asna al-amali fayudafi'uhu wa yujahiduhu. Yang kedua adalah, pertama waktu dia kerjakan tidak ada itu, ya, maksud dilihat orang di apa, tetapi itu kemudian terjadi di tengah daripada amal dia. Waktu pergi tadi, ya tidak ada maksud itu, tapi pas tengok di situ misalnya ada orang yang suka kasih kepada ustaz, dan dia kalau berkenan dengan ustaz itu akan dia undang dikasih banyak, maka dia sampaikanlah kayak mana yang suka orang itu, biar nanti dikasih sama orang itu. Jadi bukan faktor awal itu, tapi faktor terjadi ketika sedang atau akan melakukan amal. Fayudafi'uhu wa yujahiduhu, lalu dia lawan itu, dia lawan. Itu memang masuk ke dalam otak dia, karena itu dimasukkan oleh syaitan, tapi dia lawan. Kaman bada'a fi salati ibtigha'a wajhillah summa ra'a man yanzur ilaihi fa'ajabahu dhalika wa tam'a fi mad'ihim wa thana'ihim. Seperti orang yang pertama waktu dia salat karena Allah, habis itu dia tengok ada orang yang, ya orang hebat tadi, ya tengok dia, lalu membuat dia kagum, maka dia, ya, wah ada orang itu tengok saya, jadi nggak ada tujuan karena itu. Thumma dafa'a hadha tam'a wa hadhihi raghbata wa jahada hatta intaha min salatihi fa hadha 'amalun sahihun wa lahu ajrun 'ala jihadi. Tapi orang ini terus berusaha melawan ini sampai selesai amalnya, dia lawan, ya, sehingga dia buang itu, yang hana betul, yang syaitan, jangan karena itu, jangan karena itu. Nah, ini adalah dia akan dapat pahala dari kerja keras dia melawan rongrongan tadi, faktor-faktor lain selain daripada Allah. Yang ketiga kondisinya, ayatra'a alaihi al-ghardhu war-riya'u athna al-amal wa la yudafi'u fa hadha yubtil amal. Yang ketiga adalah itu tidak muncul di awal, tapi muncul di tengah, tapi dia tidak lawan. Ini juga merusak amal. Ya, boleh itu muncul tapi harus dilawan. Al-qismur rabi', bahagian keempat daripada bentuk amal ibadah, ayyaqsida bi'amalihi ma yajuzu talabuhu ma'a adamil iltifat ila al-ajri syar'iyyi. Yang keempat adalah dalam melakukan sebuah amal ibadah, dia tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan karena Allah, tapi yang diharapkan sesuatu yang dibenarkan, diharapkan secara agama, tapi karena Allahnya nggak ada. Contoh bagaimana itu bisa? Contoh saya, ka'an yasuma li ajril himayah faqat. Misalnya dia puasa bukan karena dapat pahala, bukan karena apa, dia tok untuk sehat, ya. Tadi kan puasa adalah memang jalan untuk kita bisa sehat dengan puasa, itu perkara yang dibenarkan, ya, bahkan itu disyariatkan untuk itu, ya. Tetapi dia lakukannya adalah semata bukan karena pahala biar dapat dari puasanya, biar sehat aja, ya. Kemudian dilanjutkan contoh lain, wa ka'an yakuna jihaduhu li ajli husul al-ghanimah faqat. Dia berjihad tujuannya satu aja, dapat harta rampasan perang, karena Allah suruh nggak ada, ya.
wa an yukhrija zakata amwalihi litanmuwa faqat fahadha amaluhu batil. Nah, kalau seperti ini orang keluarkan zakat bukan karena disuruh oleh Allah, karena apa? Ya, karena biar bisnis dia berkembang lagi dengan ekonomi masyarakat sekitar sudah berkembang. Artinya kan zakat itu kita usaha di situ, kasih kepada orang sekitar, sehingga orang sekitar kan berdaya belanja lagi ke kita. Jadi dia keluarkan zakat biar ekonomi orang situ menjadi berdaya, dengan itu akan belanja lagi ke dia. Itu aja tujuannya. Ya, kalau seperti ini amalnya batil, rusak. Al-qismul khamis, bahagian yang kelima, ay yaqsida bi'amalihi ma la yajudu talabuhu syar'an ma'adami al-iltifat ila talabi mardatillah, ya, ka ay yusalliya mura'atan linnasi faqat. Yang kelima adalah ketika orang melakukan satu amal ibadah, ya, dia dengan itu mencari sesuatu yang tidak dibenarkan secara agama, ya, tidak dibenarkan secara agama, ya, ma'adamil iltifat ila talabi mardatillah, yang dia tidak mengharapkan ridha Allah sama sekali. Ka ayyusalliya mura'at linnasi faqat, seperti orang salat murni karena biar ditengok orang, ya. Kan ada orang memang enggak solat tapi karena ada kepala dinas, karena lagi fit and proper test dah ini, solatlah dia murni biar ditengok, kepala yang lain enggak ada tujuan, ya. Ini jelas-jelas fasahibu hadzal qism amaluhu batil wa huwa athimun aidan. Ini amalnya rusak dan dia berdosa. Ini sudah dijelaskan Syekh Shalih Al-Munajjid. Selanjutnya, al-kadhibu lil ibti'ad 'anir riya. Ini sekarang kayak mana kita berbohong dengan tujuan untuk supaya tidak riya. Berbohong supaya tidak riya, ya. Misalnya, ya, orang dengar dari jauh tadi yang azan kita, ya, kemudian dia tanya, laga ada bunuh azan pak masjid tahu azan, lalu kemudian kita katakan si fulan, padahal tanya, kenapa kita tidak bilang, kita takut dia enggak azan luar biasa adran, ya. Takut kita riak, kita bilanglah orang lain. Tahu bunuh azan lagak ratul dengar je, oh dah nak kon je. Padahal dia, ini kayak mana? Qad yastabihu ba'dul muslimina al-kadhiba ibti'adan 'anil riya' kama yad'un, wa hadha khata'un syani'un wa 'amalun fahish, fa innal kadhiba laysa min akhlaqil muslim. Ya, sebagian orang tadi kata Syekh Shalih Al-Munajjid ada menganggap bahwa boleh berbohong untuk menghindari riya. Ini adalah kesalahan yang fatal. Karena dalam akhlak Islam tidak ada berbohong itu. Nah, kaman yabni masjidan aw madrasatan liwajhillah summa yus'al anha fayaqul. Misalnya ada orang bangun masjid, ada orang bangun sekolah, dia bangun betul karena Allah semata. Lalu ketika ditanya kepada dia, siapa bangun masjid itu, ya? Siapa bangun sekolah itu? Ya? Maka dia jawab, fayaqul banaha fulan minan nas. Ya? Dia katakan si fulan, dia sebut nama, padahal dia yang bangun. Ya? Wa huwa kadhibun fi kalamihi. Dia sudah berbohong. Wa mithlu hadha alaihi an yastakhdima at-tawriyata fi kalamihi fayaqulu mathalan ya buniyat al-masjid bimali ahadil muslimin wa yaqsidu ahadil muslimin nafsahu. Maka dalam hal ini kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kalau dia ingin menghindari biar tidak ketahuan dianya, maka dia pakailah bahasa yang ini, ya, dibangun seorang hamba Allah. Dibangun seorang hamba Allah. Hamba Allah siapa? Ya termasuk dia lah, ya. Dibangun seorang hamba Allah. Siapa hamba Allah? Termasuk dia, ya. Kan dia salah seorang
hamba Allah, dibangun oleh seorang hamba Allah. Jadi ya tidak usah berbohong, tapi carilah bahasa yang lain yang itu juga tidak nampak kita, tidak nampak kita. Ya. Tu'adzamu lagak ada tu ni masjid, hamba Allah. Tonan nama yang ni pegah. Nak tanya bab jamaah lain, insya-Allah mungkin dupu jamaah lain. Ya. Tapi saya sampai juga menyebutkan pada dia TJ lain, disebut nama lain. Kata saya, ya. Jadi kalau ditanya, ya, kalau takut ria, pakailah bahasa tadi yang itu juga tidak bohong. Ya. Seperti Nabi dicari orang yang mau dibunuh, ya. Ditanya Nabi ada tengok tadi, Nabi cepat kali langsung bergeser. Ya. Selama saya berdiri di sini, saya enggak lihat. Selama di sini tadi ada. Kau dah betul. Selama saya di sini enggak ada saya lihat. Padahal geser satu ini aja, sikit aja. Maka yang dimaksud selama saya dia di sini, bukan yang depan tadi. Jadi geser sikit sehingga tidak ada yang bohong, tapi kemaslahatan juga terjadi. Ya, kemaslahatan terjadi. Nah, tapi begini mungkin supaya kita jelas juga, ya. Dalam Islam, ya, berdasarkan kepada hadis yang sahih, berbagai kemungkinan akhlak buruk itu Allah tempelkan pada kita, yang kita tidak minta. Sombong, pelit, emosional, pengecut, ya, riak, macam-macam itu bisa memang Allah tempel, ya. Yang tidak ditempel oleh Allah pada siapapun dari akhlak buruk itu dua saja, bohong dan khianat. Itu tidak ditempel, bohong dan khianat. Maka tadi seperti dikatakan Syekh Saleh Al-Munajjid, bohong bukan akhlak Islam, tapi ya, dibenarkan berbohong itu hanya 3 dan 4. Dibenarkan berbohong hanya 3 dan 4. Yang pertama di mana kita dibenarkan berbohong adalah ketika kita ditawan oleh musuh. Ini sedang perang Islam dengan kafir. Kita jadi tawanan, ditanya berapa jumlah pasukan kalian. Maka kita jangan bilang apa adanya. Awalnya ada 1000, dah mati tinggal 200 lagi, langsung diserang kayak gitu. Ya. Siapa panglima kalian? Jadi dibenarkan waktu itu kita berbohong untuk menyampaikan yang tidak benar ketika kita ditawan oleh musuh. Berapa kekuatan kalian? Bilanglah sekian, padahal sedikit lagi. Itu dibenarkan. Yang kedua adalah di dalam mendamaikan 2 orang atau 2 kelompok yang bertikai, itu dibenarkan berbohong. Misalnya, ini pernah saya pengalaman mendamaikan 2 kelompok. Dulu masa almarhum Pak Jul ada satu kelompok pihak yang ambil galiansi dengan beko, ya. Satu kelompok lagi masyarakat Yalang yang tanah dekat dengan jembatan itu yang diambil, sehingga bekonya disandera, ditahan komplit lah. Ya. Itu kalau kita sebagai mediatornya datang ke pihak A habis-habisan maki-maki pihak B, depu-depu diikut. Nanti kita datang ke pihak B, ya, akan ditanya penaikkan kamu. Oh, hana awaknya cukup dihormati awak ada. Padahal dah apa-apa ikut. Cukup dihormati awak ada. Ya. Padahal dah apa-apa. Cuma kalau kita jujur katakan nyoy kenggeran, oh, hana damai. Hino bedah, bungkuh pada. Ya perang.
Maka kita sampaikan apa? Ya, kita sampaikanlah. Oh, anaikun cukup dihormati awak dan awak. Ya. Misalnya permintaannya terlalu tinggi, misalnya padu nama Mia harus ganti rugi. Ya. Kalau kita bilang sekian, kakak hana damai, kah ya weh orang andanya dunai begah ke dia. Maka kita sembunyikan dulu. Awaknya pokok ji benarlah ke awaknya bacu pokok ji baik berat mudi. Keribang benar jalan tengah goi kelong. Padahal kali ikut. Ya, padahal kali sebutkan angkanya, tapi kalau kita sebut pasti orang yang mendengar ini merasa ya apa namanya? Ya. Udah keterlaluan. Langsung mereka akan potong lagi baik lanjut dia nya gini apa kajut aweh awak ada ke dia. Hana ahli nyedunai begah pu yang ada makai. Maka kita mengatakan berapa mereka minta? Belum minta. Padahal sudah minta. Inilah yang kita sedang sekarang cari jalan keluarnya. Jadi mendamaikan orang, ya, dibenarkan kita untuk berbohong, tapi dalam arti untuk mendapatkan tadi ya kemaslahatan. Ketiga, ini yang lebih rawan lagi kalau tidak betul cara penempatannya adalah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, rumah tangga. Ya, apa namanya? Mungkin istilahnya maaflah, ya. Ada isteri kita hanjit lagi ada beri ke go, ya. Ni depo, maka kalau kita misalnya ditanya, tahu nak beri lah orang yo, hana halo orang dalam jeb. Padahal kali dah bagi kepada orang guna. Itu dibenarkan daripada karu rumah tangga, ya. Tapi jangan sampai juga orang sudah kahwin satu lagi daripada karu maka enggak ada top. Ini salah penempatan juga artinya kan. Baik, kita sambung yang terakhir di bahasa salat al-munajjih adalah asya yudhannu annaha minar riya wa laysat minhu. Ini sejumlah hal yang dikira orang adalah riya padahal itu bukan bahagian daripada riya. Idza hamidakan nasu 'alal khairi biduni qasdin minka fa hadza 'ajilun busyral mu'minin. Kalau seandainya kamu buat baik lalu orang memujimu dengan kebaikan yang kamu tidak itu kamu harapkan, ini adalah bukan riya. Ya, ini bukan riya. Itulah memang apa namanya ya semacam itulah yang dianjurkan. Jadi kalau kita buat kebaikan orang puji dan kita tidak mengharap pujian dia, ini bukan riya. Yang kedua, iktibasus syuhrah bighairi talabiha. Ya, mendapatkan kemasyhuran tapi dia tidak ada mencari kemasyhuran. Ya. Orang ya alim ya memberi di mana-mana ininya dan dia tidak ada mencari kemasyhuran, tapi dia akan menjadi masyhur sendirinya. Jadi mendapatkan kemasyhuran sendirinya tanpa mencari itu diberi contoh di sini. Kal alimi wa talibil ilmi alladhi yu'allimu an-nasa amra dinihim wa yuftihim fima yushkilu alaihim fayanalu min asy-syuhrati fala yamtani an hadzal khair bihujjah al-ibti'ad an ar-riya bal alaihi an yusahhiha niyatahu wa yamdhi fi sabili. Jadi orang alim dia tidak mencari kepopularitas, ketenaran, tetapi dia karena tadi berilmu, kemudian orang kemudian ramai yang mengikuti dia sehingga dengan itu dia terkenal. Ya, maka jangan sampai orang ini kemudian berhenti nggak mau mengajar lagi gara-gara takut riya. Tetapi dia tetap mengajar dengan terus memperbaiki hatinya. Jangan sampai nanti tenggelam juga dalam pujian orang, ya. Tapi jangan berhenti juga. Lo hai lu mayali ramai dah urun jaga, lu takut riya. Akhirnya orang enggak dapat ilmu dari orang alim yang seperti ini. Dia terus saja mengajar karena dia tidak mencari kemasyhuran. Tapi itu terjadi dengan sendirinya dengan selalu memperbaiki hati juga agar tidak tenggelam dalam kemasyhuran dan pujian manusia. Berikutnya, ba'dhun nasi
قد يرى رجلا عابدا نشيطا في العبادة فينشط للعبادة مثله فليس هذا رياء فإذا قصد بعبادته وجه الله فهو مأجور. Kalau seseorang melihat satu orang ya yang ada kelebihannya dalam ibadah ya, di dalam kebaikan, lalu dia kemudian kepengen seperti orang itu dan kemudian ikut seperti orang itu, ini juga namanya bukan riya. Ini ya kalau maksud dia kerjakan karena Allah ya, maka dia dapat pahala walaupun tadi mencontoh kepada orang lain, termotivasi dengan orang lain. Karena hadis sahih Bukhari, Nabi mengatakan kan dua hal yang la hasada fisnataini, dua hal yang tidak ada dianggap hasad, malah disebut dengan ghibtah ini. Ketika kita lihat satu orang yang kaya, kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah, lalu kita, ya Allah, saya kalau bisa juga kaya seperti dia, saya akan infak juga seperti dia. Nah, ini perkara namanya ghibtah, perkara yang dibenarkan ya. Kemudian tahsin wa tajmilu thiyab wan na'al wa tib ar-raihah, kullu hadha laysa min ar-riya. Orang pakai pakaian yang rapi, yang bagus ya, ini juga bukan bahagian daripada riya ya. Yang terakhir, kitmanudz dzunub wa adamit tahadduts biha laysa min ar-riya bal innana mutalabuna syar'an bis-satri ala anfusina wa ala ghairina ya. Kita ini kan dituntut untuk menutup aib kita dan juga aib orang lain. Wa ba'dhun nas yadhunnu annahu la budda min al-ikhbar bidh-dhunub hatta yusbiha mukhlishan. Sebagian orang ada menganggap bahwa ini harus kita bilang kalau aib kita atau dosa kita biar kita ikhlas ya. Wa hadha dhannun fi ghairi mahallihi, ini adalah tidak pada tempatnya. Wa khadi'ah min iblis li hadzal rajul ya, dan inilah tipuan daripada syaitan ya, tipuan daripada iblis. Inilah perkara-perkara terkait dengan masalah keikhlasan dibahas oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, dan tentu kita sudah sangat panjang lebar membahas tentang ini, dan ini sudah kita selesaikan. InsyaAllah nanti kita akan angkat yang menurut saya ini lebih menarik lagi dan lebih ini lagi, dan menjadi hadis induk yang kedua di dalam agama setelah hadis innamal a'malu binniyat. Sekalipun ditertibnya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bukan hadis nomor 2, tapi saya pikir ini dulu yang kita angkat karena induk nomor kedua ini, dan perkara ini juga perkara sangat penting karena seperti yang pernah saya sebutkan di sini, ulama sepakat karena tentu berdasarkan kepada dalil untuk diterima sebuah amal ibadah ya dari seorang muslim mukmin ini dua syarat dia. Pertama adalah ikhlas ya, inilah dia hadis innamal a'malu binniyat, dan kemudian hadis-hadis yang lain yang di bawah daripada hadis itu. Yang kedua adalah hadis ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang buat sebuah amal ibadah tidak sesuai perintah kami, amal itu ketolak. Amal itu ketolak. Nah, ya mungkin barangkali nanti kita akan angkat ini ya, tapi nanti sebelum barangkali kita membahas hadis itu dengan rujukan dulu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, nanti baru kita gunakan kitab-kitab yang lain yang terkait dengan masalah itu ya. Tapi nanti kalau ada yang ingin kita diskusikan lagi tentang masalah keikhlasan ini, tapi saya pikir sudah cukup jelas ya Shalih Al-Munajjid dan detail menginikan, tapi tidak mengapa kita beri dulu ruang untuk kita tanya jawab dulu sebelum kita mulai hadis yang baru. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.